Mas Hasto, yang belum disinggung adalah mengenai ASN ini. Belum lama ini viral pejabat Kabupaten Takalar, kalau saya nggak salah ya, Sekda ya, yang menyebutkan bahwa jika Prabowo Gibran menang akan mengangkat jutaan PNS, kira-kira demikianlah bahasanya. Bagaimana Anda? Ya seharusnya ada tindakan yang cepat. Ketika itu terungkap ke publik, jangan kemudian terungkap ke publik dikatakan itu sebagai bohong. Tes kebohongan aja, suara kan punya frekuensi tertentu. Dan kemudian ada saksi. Lalu ada jaminan dari negara bahwa mereka yang menjadi saksi atas terjadinya kecurangan pemilu itu harus mendapat perlindungan dari negara. Sehingga the freedom of speech itu benar-benar dapat dijaga di negara yang merdeka Indonesia ini. Itu yang harus diumumkan. Sehingga dalam konteks ini Kapolri seharusnya mengumumkan. Siapapun yang mengungkapkan terjadinya intimidasi, terjadinya kecurangan, akan dilindungi oleh negara. Dan Polri akan terdepan di dalam melindungi rakyat yang berani mengungkapkan kecurangan pemilu. Kalau perlu diberi hadiah sama Kapolri. Harusnya sikapnya seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa dan disiapkan tes kebohongan lie detector. Sehingga mereka-mereka yang membantah itu langsung dilakukan tes kebohongan, apakah benar atau tidak. Ini harusnya Polri di depan. Satu yang terlewat Mas Hasto, PDIP kan punya saham terbesar di DPR RI. Harusnya hal-hal demikian bisa diamplifikasi menjadi pengawasan kepada pemerintah, kepada alat-alat negara yang dimaksud, katakanlah misalnya TNI, Polri di Komisi 3 mitranya, kemudian juga TNI sudah Komisi 1 di Komisi 1 kan apakah itu ada. Disuarakan sebetulnya? Di Komisi 1 sudah dibentuk Panja Netralitas TNI. Nah, tinggal di Komisi 3. Tapi kan ketika mencoba dibentuk kan terjadi ketidaksepakatan. Artinya apa? Kekuatan dari PD Perjuangan bersama dengan P3 kalah dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Padahal yang dilakukan oleh PD Perjuangan ingin menjaga kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam pemilu, di dalam menentukan pemimpinnya. Oke. Mas Hasto, ini barangkali poin terakhir Mas Hasto. Mengenai komunikasi dengan Anies Baswedan. Ini nampaknya sudah mulai dijalin dalam beragam pendapat menyebutkan sudah semakin akur sekarang. Kubu Anies Baswedan dengan kubu Ganjar Pranowo. Bagaimana Mas Hasto menilainya? Bahkan Mas Hasto tadi menyebutkan bahwa sudah ada pertemuan antara tim hukum yang sama-sama menemukan ada dugaan-dugaan kejanggalan dan kemudian menyuarakan ini. Ya, itu pertemuan tim hukum karena sama-sama merasa terintimidasi. Tetapi nggak ada pembahasan yang terkait dengan putaran kedua karena kami pun meyakini dengan dukungan yang semakin luas bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti akan ada efek kejut. Karena pilihan rakyat itu tetap tidak bisa diintervensi karena ini pernah terjadi pada masa Pak Harto. Itu pun rakyat bisa pada akhirnya bergerak bersama dengan mahasiswa sehingga tumbanglah kekuasaan yang otoriter itu. Kami percaya di situ, sehingga pertemuan saat ini lebih pada pertemuan di dalam membahas upaya bersama untuk mengatasi intimidasi. Karena ini memerlukan suatu bukti-bukti material yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam persidangan. Jadi bukan sekedar isu. Maka ini yang kami lakukan, tidak ada kesepakatan terkait dengan kerjasama politik maupun putaran kedua dan sebagainya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kemudian kalaupun ada dua putaran. Pemilunya saja belum. Yang penting bagi kami bergerak turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Kami percaya dengan debat yang kedua, debat yang pertama, ini semakin memperkuat kepemimpinan Pak Ganjar, apalagi debat yang ketiga kemarin mencerminkan kualifikasi kepemimpinan dari Pak Ganjar yang mampu mengalahkan Pak Prabowo, sampai Pak Prabowo emosi seperti itu. Tidak mampu membahas tema-tema yang berkaitan dengan ruang lingkup yang beliau geluti selama hidupnya, yaitu pertahanan. Ini tidak benar. Ya, kemudian yang kedua juga meluruskan pemberitaan juga terkait adanya pengusaha di Jawa Timur yang ditekan oleh aparat keamanan ketika ingin mendukung salah satu paslon. Jadi dua pernyataan ini saya luruskan tidak benar, ya, bahwa Pak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto MSI terus berkomitmen untuk netral dalam pemilu 2024.
juga bahwa Pak Kapolda Jawa Timur terus berupaya untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai sebagaimana perintah Bapak Kapolri. Pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam The Prime Show, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.